Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang penuh berkah ini kembali kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bangun tepat waktu jauh sebelum subuh, karena malam sebelum subuh kita akan melaksanakan sahur, dan sebelum sahur kita masih sempat untuk kembali berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan sebelumnya, agar hari-hari kita ke depan menjadi lebih baik lagi, menjadi insan-insan yang penuh takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, alim ulama, cari pandai, sesepuh masyarakat, serta saudara-saudaraku, serta anak-anak kami remaja yang mungkin hadir dan senantiasa komitmen istiqomah dalam melaksanakan fardu subuh. Mudah-mudahan hampir setiap hari tidak kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan lebih awal. Mudah-mudahan bagian dari keberkahan kebaikan dunia dan seisinya akan kita peroleh setiap harinya. Kenapa? Karena sebelum subuh dilaksanakan berjamaah menjelang iqamah ada 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya, kebaikannya, keberkahannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa tidak telat untuk mendapatkan keberkahan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya, tak perlu kita lakukan lagi. Berapa besar kebaikan dan keberkahan sholat subuh berjamaah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk yang kesekian kalinya saya mohon izin untuk sama-sama mengingatkan kita semuanya, termasuk mengingatkan diri pribadi saya. Demikian juga dengan Ramadan kali ini yang Allah masih perkenankan kita bertemu dengannya, berarti Allah masih baik dan sayang pada kita. Allah masih perkenankan kita bertemu dengan keberkahan bulan Ramadan yang di dalamnya selama bulan Ramadan Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan maghfirah, keampunan bagi mereka yang ingin memohon ampun kepadanya. Jadi bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan. Tetapi ampunan itu tak diberikan Allah kalau kita tak memintanya. Maka mari kita manfaatkan bulan yang dari malam pertama sampai malam terakhir penuh maghfirah, penuh keampunan, dan Allah pasti kabulkan. Allah janji, Allah pasti kabulkan, Allah pasti ampunkan bagi siapa yang memohon ampun kepadanya selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tak lengah dengan kesibukan dunia kita, mengejar keinginan-keinginan kita di akhir Ramadan nanti, sampai-sampai kita lupa memohon ampun kepada Allah. 11 bulan tak luput kita dari dosa dan kesilapan. Allah berikan hanya 1 bulan kesempatan untuk sebaik-baiknya kita memohon ampun dan memohon segala apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi 1 tahun kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini dalam kajian kita subuh hari ini saya ingin mengajak kita kembali pada suatu hari seorang sahabat melihat Rasulullah berdoa begitu lama, berulang-ulang dia berdoa begitu lama. Setelah selesai, saking penasarannya Pak, sahabat itu mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lihat engkau tadi doa begitu lama. Ada apa gerangan? Bukankah doa-doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak biasanya engkau berdoa seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, aku memohon kepada Allah. Ada 3 doa yang aku panjatkan, yang aku inginkan untuk Allah kabulkan. Tetapi dari doa-doaku itu hanya 2 yang dikabulkan
satunya tak dikabulkan. Kan Pak, doa Rasulullah saja ada satu yang tak dikabulkan. Doa yang pertama yang dikabulkan oleh Allah adalah, ya Allah, aku bermohon kepadamu, jangan Engkau hancurkan umatku karena kelaparan, karena paceklik, gagal panen. Makanya Pak, Bu, kalau ada suatu negeri, kampung, bahkan negara, kalau ada kondisi krisis pangan, kelaparan, bahkan diboikot sekalipun oleh negara lain, itu insya Allah kalaupun ada yang mati itu hanya kasus-kasus tertentu 1-2, taklah sampai menghancurkan negeri itu atau mematikan negeri itu. Pasti ada saja bantuan, datang bantuan dari mana-mana saja, karena itu sudah Allah kabulkan doa Rasulullah. Jadi jangan khawatir kalau pernah negeri kita nanti ada kelaparan, ada semacam sembako harganya mahal seperti saat ini, dan beberapa bahan yang kita butuhkan itu tak ada. Jangan khawatir pula, jangan sampai stres, apalagi menghilangkan keimanan kita kepada Allah sampai kita sanggup untuk mencari dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Saking kita berebutnya untuk memenuhi itu karena takut kelaparan. Insya Allah akan ada saja bantuan yang didatangkan oleh Allah, baik dari pemerintah kita sendiri, atau mungkin dari pemerintah negeri sebelah, provinsi sebelah, atau mungkin dari negara sebelah. Doaku yang kedua kata Rasulullah, ya Allah, jangan Engkau musnahkan, Engkau hancurkan suatu negeri umatku dengan bencana-bencana. Terbukti juga Pak, dan itu dikabulkan oleh Allah. Seberapa besar pun bencana yang terjadi, baik banjir atau apapun, taklah sampai menghilangkan negeri itu hari ini. Kalau dulu sebelum umat Nabi Muhammad, kaum-kaum sebelumnya memang pernah dihancurkan Allah dengan membalikkan kampung itu atau negeri itu, menenggelamkannya Pak. Jadi akan ada saja Basarnas yang akan membantu ketika ada terjadi bencana. Dari mana-mana datang bantuan. Tetapi ada satu waktu doa Nabi itu yang tak dikabulkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Aku bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau hancurkan, jangan Engkau hilangkanlah, jangan Engkau hancurkan umatku dengan perselisihan atau perbedaan pendapat. Tapi yang satu ini tak dikabulkan Allah, tak dikabulkan sama Allah. Makanya kita lihat, ada saja di antara kita yang terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Tidak hanya di orang-orang kafir, tidak hanya di orang-orang yang tak beriman, atau orang yang beriman tetapi tak bertakwa kepada Allah. Bahkan di kalangan orang-orang yang bertakwa sekalipun ada terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Itu sunatullah yang dilakukan oleh pengurus. Tapi ada saja orang yang ingin berdebat, mempermasalahkan. Ada saja itu. Jadi itu sunatullah. Tetapi apa yang diinginkan Allah, bagaimanapun terjadi perbedaan pendapat, janganlah sampai mengakibatkan atau menyebabkan perpecahan di antara kalian. Jangan menyebabkan perpecahan di antara kalian. Itu yang diinginkan Allah. Berbeda sih oke, berbeda sih boleh-boleh saja. Jangan sampai itu menjadi penyebab perselisihan, pertengkaran, apalagi sampai pembunuhan. Pada suatu ketika, usai perang Badar, umat Islam punya tawanan sekitar lebih kurang 70 tawanan. Maka suatu hari Rasulullah mendatangi Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, ya Abu Bakar, dahi, karena Abu Bakar itu sahabat yang tua dan Rasulullah begitu tinggi akhlaknya, jadi memanggilnya dengan tetap kemuliaan meskipun beliau adalah Rasul. Ya Abu Bakar, ya Umar, kita ada tawanan ini. Mau kita apakan tawanan perang ini? Ada tawanan perang, musuh yang ditangkap, dan musuh itu dikenal beringas dan jahat, bahkan banyak membunuh kaum muslimin. Tertangkaplah mereka. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, kalau menurutku kita bunuh saja dia.
kita kisos dia, karena mereka adalah kawan perang dan mereka adalah orang-orang jahat. Kita bunuh saja, hukum bunuh maksudnya. Lalu Abu Bakar, bagaimana menurutmu Abu Bakar? Ya Rasulullah, Abu Bakar ini orang tua, lemah lembut dia, baik hatinya. Sementara Umar adalah orang yang gagah berani, bahkan terkenal sebelum masuk Islam dia orang yang sangat ditakuti. Mendengar nama Umar saja preman yang paling besar di Jazirah Arab itu kencing-kencing. Mendengar nama Umar, belum lagi berjumpa dengan Umar, misalnya bapak dihadang di jalan. Dari mana kamu? Dari sana. Di mana tinggal? Sebelah rumah Umar. Mendengar nama Umar aja Pak, datang ini kencing tuh preman. Tak jadi nak pemalang kita. Nah, itu hebatnya Umar. Tapi sebaliknya ketika masuk Islam, orang kafir Quraisy pun mendengar Umar saja takut. Kalau waktu dia masih belum masuk Islam, mana Muhammad? Biar saya bunuh dia. Setelah dia masuk Islam, siapa yang ganggu Muhammad? Gitu Umar. Jadi ketika mengambil pendapat pun dia keras. Dan banyak pendapat-pendapat Umar yang keras. Tapi dalam sejarah dikatakan bahwa hampir setiap pendapat Umar itu akhirnya diakui oleh Rasulullah benarnya. Termasuk nanti ketika masalah mu'allaf ini terjadi perbedaan pendapat, tetapi Umar pernah mengatakan mu'allaf itu tak perlu lagi kita bagi menjadi mustahil zakat. Itu waktu zamannya Umar, ketika Umar menjadi khalifah. Tapi setelah Utsman kembali di. Kenapa kata Umar? Dulu waktu Rasulullah masih hidup, waktu Abu Bakar baru menjadi khalifah, jumlah kita masih sedikit, kita masih lemah. Kita butuh orang-orang kafir untuk masuk Islam. Maka kita bujuk dia dengan zakat. Sekarang kita sudah kuat, Allah sudah tolong kita, tak perlu kita bantu. Itu Umar. Pernah dia memfatwakan mu'allaf tidak bagian dari mustahil. Dan masih banyak lagi keputusan-keputusan Umar yang luar biasa. Berbeda dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, mereka kan juga manusia. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya mereka bisa masuk Islam dan mereka menjadi orang baik. Akhirnya apa? Mana pendapat yang diambil oleh Rasulullah? Wahai saudaraku Umar dan Abu Bakar, baiklah, aku tidak mengecilkan pendapatmu wahai Umar, pendapatmu benar. Pendapatmu benar, itu bijaknya Rasulullah. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, tak disalahkan. Maka hendaknya kita, meskipun perbedaan pendapat itu sunnatullah, tetapi yang diinginkan Allah bagaimana keikhlasan dan kesabaran kita dalam menghadapi perbedaan pendapat itu. Jangan sampai perbedaan pendapat itu menimbulkan bencana, kehancuran, malapetaka karena pertengkaran. Itu satu kisah. Kemudian itu kisahnya Rasulullah. Kemudian pada suatu hari Umar didatangi oleh pendeta-pendeta Yahudi. Itu di lain waktu yang panjang Pak. Umar didatangi oleh pendeta-pendeta Yahudi ketika Umar sudah menjadi khalifah, tapi jauh setelah kasus yang pertama tadi. Wahai Umar, kalau memang engkau benar sebagai khalifah, kalau memang agama yang dibawa Muhammad itu benar, Islam itu benar, dan Muhammad itu Rasul, aku akan mengajukan pertanyaan. Andaikan engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku itu, maka kami akan mengakui kebenaran Muhammad dan akan mengakui engkau sebagai khalifah, dan kami akan masuk Islam. Silakan, kata Umar. Maka pendeta Yahudi itu bertanya, wahai Umar, tahukah engkau apa kunci yang bisa membuka langit dan apa kunci yang bisa menutup langit? Yang kedua, apakah makhluk yang berajaran di atas kuburannya? Dan pertanyaan yang ketiga, dia ada beberapa pertanyaan Pak, tapi tiga ini yang akan saya sampaikan. Pertanyaan ketiga, makhluk apa yang hidup di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini, tetapi dia tidak dilahirkan dari perut atau rahim induknya atau ibunya?
Umar bingung Pak. Umar bingung. Lalu apa jawab Umar? Bagi Umar bukan satu hal yang memalukan andaikan dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hebatnya Umar. Kalau kita gengsi Pak, kalau kita udah jadi pemimpin, udah dianggap orang kita ini tokoh, tak bisa menyelesaikan suatu persoalan, apalagi sekedar menjawab pertanyaan, itu malu kita. Bahkan kita mau menyalahkan, kau pertanyaan enggak kau jawabannya kan? Nah, pertanyaan yang enggak aja kau katakan. Tapi Umar tak malu. Bukan hal yang memalukan bagi Umar kalau tidak bisa menjawab pertanyaan. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Umar menyuruh kepada sahabat, wahai sahabat, pergi engkau ke rumah Ali bin Abi Thalib, suruh dia ke sini. Kenapa Umar memanggil Ali bin Abi Thalib? Itu juga petunjuk Allah Pak. Umar keras, Ali bijaksana. Umar dan Ali ini sering berbeda pendapat, sering bertengkar istilahnya, bertengkar argumen, tapi tak pernah dia bertengkar fisik Pak. Apalagi bertengkar mulut, jadi cekcok, beradu pendapatnya, tetapi tetap sama. Tapi tidak dengan Umar Pak. Umar tahu Ali itu gudang ilmu, karena Rasulullah yang mengatakan, kalau ingin engkau tahu tentang sesuatu, tanyalah sama Ali. Karena Ali itu dinilai oleh Rasulullah babul ilmi, pintunya ilmu. Apa yang tak diketahui oleh Ali bin Abi Thalib? Apa yang tak bisa diselesaikan persoalan tentang keilmuan oleh Ali bin Abi Thalib? Maka sahabat tadi pun pergi menemui Ali. Ya Ali, Khalifah Umar memanggil. Ada apa gerangan? Tolong selamatkan agama kita. Kenapa tolong selamatkan agama kita? Karena orang Yahudi tadi, Pak pendeta Yahudi tadi mengancam, kalau engkau tak bisa menjawab pertanyaanku, maka Muhammad pendusta. Agama yang dibawa Muhammad itu bohong, dan engkau orang bohong, dan kami tidak akan mengakui agama kami. Itu ancamannya. Wahai Umar, apa yang bisa aku bantu? Nah, lembutnya, apa yang bisa aku bantu saudaraku? Aku dengar ada ancaman terhadap agama kita. Benar Ali? Umar pun tak malu. Dengan tegasnya, benar, tolong engkau ladeni ini orang pendeta Yahudi. Wahai pendeta-pendeta Yahudi, apa gerangan yang membuat saudaraku memanggil kursi? Wahai Ali, aku dengar engkau yang akan membantu umat untuk menjawab pertanyaan. Aku ada pertanyaan seperti yang awal tadi, maka diulanglah pertanyaannya. Sebutkan, katakan kepada kami apa kunci yang menutup langit dan apa kunci untuk membuka langit. Yang menutup langit adalah ketika engkau mensekutukan Allah. Ketika kalian mensyirikkan Allah, maka pintu langit akan tertutup. Maka ketika kita syirik pada Allah, Pak, dosa kita tak diampuni dan tertutuplah seluruh keberkahan hidup kita. Maka Islam mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita, jangan kita berlaku syirik. Maka itu akan menutup pintu langit. Kalau pintu langit tertutup, maka tidak ada pertolongan Allah buat kita. Tak ada lagi engkau di mataku, kata Allah. Lalu apa yang membuka langit? Ketika engkau bersyahadat, bersaksi pada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka pintu langit akan terbuka. Maka ketika orang bersyahadat, orang kafir yang masuk Islam dengan syahadat, maka Allah akan datang padanya, akan memberikan rahmat dan pertolongan nikmat kepadanya. Pertanyaan kedua, hebat juga kau li, kata pendeta Yahudi. Tak nyangka, hebat juga kau ya. Umar aja tak sanggup jawab, kau bisa. Pertanyaan kedua, siapakah yang berjalan di atas kuburannya? Maka ada menjawab, Nabiullah Nuh alaihissalam, yang ditelan oleh ikan hiu dan dia dibawa berjalan dari satu samudra ke samudra yang lain. Dalam sejarah disebutkan 7 samudra ikan hiu itu pergi membawa Nabi Nuh. Kalau kita, Pak, dalam hidup kita ini, kalau kita dah ditelan binatang, dimakan binatang, ditelan ikan hiu, dimangsa ular, dah mati namanya, Pak.
Kita kalau udah ditelan sama ular piton masuk dalam perut kan itu udah dihitung mati. Apalagi ditelan ikan, berbulan-bulan Nabi Nuh itu dalam perut ikan, karena hidupnya udah mati. Maka dikatakan Ali, itulah orang yang berjalan di atas kuburannya. Wah, ngeri juga kali, kata pendeta. Sesusah itu pertanyaan tak masuk akal, bisa kau jawab ya? Pertanyaan ketiga, makhluk apa yang dia hidup berjalan di muka bumi ini tetapi ia tidak dilahirkan dari rahim atau perut ibunya hidupnya? Maka Ali pun menjawab. Yang pertama Adam alaihissalam, yang kedua Hawa, yang ketiga untanya Nabi Soleh, yang keempat dombanya Nabi Ibrahim, yang kelima tongkatnya Nabi Musa. Ada 5 apa? Adam tak dilahirkan, Hawa tak dilahirkan, untanya Nabi Soleh sebagai pertolongan pada Nabi Soleh, tak tahu dari mana dia dilahirkan, induknya mana. Dombanya Nabi Ibrahim untuk mengganti kurbannya anak-anak Ismail didatangkan Allah tiba-tiba. Dan tongkatnya Nabi Musa, kayu yang bisa menjelma menjadi ular naga. Maka selesailah pertanyaan itu dilalang oleh Ali bin Abi Thalib. Tercenganglah pendeta itu dan mereka menyatakan diri masuk Islam. Apa pelajaran yang kita ambil? Sehebat apapun kita berdebat, berselisih paham dengan saudara kita, tak menjadikan itu putus hubungan persaudaraan kita, tak menjadikan itu kita ego, tak menjadikan itu kita berpecah dalam kehidupan sampai tak tegur menegur gara-gara selisih pendapat. Kemudian ada cerita lagi, Pak. Saya sampaikan kisah-kisahnya. Kita mengenal dalam Islam, kita apa kenal apa? Saya buat kita nanti salah pula saya. Apa tak kenal namanya? Kenal Pak dengan Khalid bin Walid? Oh, kenal ya? Tapi bukan Khalid yang di pasar pagi Areka. Ada juga namanya Khalid Pak. Ini Khalid bin Walid. Dia seorang panglima perang pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terkenal nih kehebatan dan kegagahan Khalid bin Walid. Dan Umar pernah mengirimnya ke Persia, suatu negeri kerajaan yang ternama, begitu masyhurnya kekuatannya, yang pernah mengalahkan bangsa Romawi. Diutus Khalid bin Walid. Gagahnya Khalid bin Walid, dia bisa menaklukkan Persia. Maka semakin berkembanglah Islam ke penjuru dunia, termasuk ke Eropa. Dan di kalangan kaum muslimin Khalid begitu dielulukan, dibangga-banggakan, saking hebatnya. Seperti seorang pahlawan yang luar biasa. Tapi suatu hari Umar membuat keputusan yang mengejutkan kaum muslimin. Lagi-lagi Umar ini kontroversial dalam bahasa kita sekarang. Tiba-tiba Umar membuat suatu kejutan yang mengejutkan, keputusan yang mengejutkan masyarakat, terutama para tentara-tentara di medan perang. Tentara-tentara kaum muslimin yang biasa berperang bersama Khalid terkejut, marah kepada Umar. Khalid bin Walid dipecat dari jabatannya sebagai panglima. Tak tahu salah saya apa. Tapi bukan Khalid datang ke Umar, apa salah Umar? Enak-enak kau aja pecat aku, kasih surat enggak, dipanggil enggak, tiba-tiba kau pecat aku. Itu pun aku dengar dari orang. Dipecat. Khalid tak gitu Pak. Adalah teman-temannya Khalid, dengan kabar kau dipecat sama Umar apa? Tak apa-apa, biasa lah. Setelah Khalid bin Walid. Tapi biasanya itu bukan sekedar menyenangkan hati Pak. Memang dia ikhlas sebenarnya. Tak apa-apa lah. Kenapa Umar mengambil keputusan itu? Wahai Khalid, engkau aku gantikan dengan yang lain. Mulai hari ini kau tidak lagi menjadi panglima perang. Apakah Umar iri, Pak? Tidak. Bukan karena Umar iri, karena Khalid bin Walid itu hebat, bisa menaklukkan Persia. Takut Umar nanti dikalahkan. Nah, Umar tahu ya,
Ini hebatnya Umar nih. Kalau bahasa kita sekarang kayak paranormal, nah, dia tahu apa yang akan terjadi. Maka keputusan-keputusan Umar itu di luar dugaan semua. Karena melihat Khalid bin Walid ini sangat digandrungi, sangat dielulukan oleh kaum muslimin, terutama tentara-tentaranya. Takut Umar kalau kaum muslimin ini mendewakan Khalid bin Walid, seolah-olah Khalid bin Walid ini tak bisa mati, nah begitulah. Takut-takutnya akan syirik, dianggap dia sebagai yang macam-macam lah, gitu ya. Umar khawatir. Kekhawatiran Umar yang kedua itu, Umar khawatir Allah datangkan cobaan baru kepada Khalid. Saking dia dielu-elukan, saking dia disokong terus, disanjung-sanjung terus, nanti takutnya Khalid ini lupa diri. Manusia ini kan gampang, Pak. Meskipun Khalid itu keimanannya luar biasa, setan juga luar biasa. Umar tahu. Kenapa Umar tahu, Pak? Karena iblis itu takut dengan Umar. Satu-satunya orang yang ditakuti oleh iblis itu selain Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Ya? Nah, jadi Umar tahu akan ada iblis yang akan menggoda. Takut Khalid bin Walid itu lupa diri, jadi Fir'aun pula dia. Makanya dipecat. Khalid itu sabar. Sampai datanglah seorang provokator, Pak. Di mana-mana dari dulu. Jadi kalau ada provokator sekarang itu, Pak, tahu seheran, Pak. Dan terlambat provokator sekarang. Zaman dulu sudah ada provokator. Dari Nabi Adam sudah ada provokator. Provokator pertama itu siapa? Iblis. Jadi kalau orang yang suka provokator itu, carilah silsilah keturunannya, Pak. Kalau ada provokator di dunia zaman sekarang, cari silsilah keturunannya. Siapa provokator pertama? Itulah, bukan saya bilang, Pak. Jadi ada saja provokator. Termasuk ketika kasus Khalid bin Walid, datanglah seorang provokator. Dek, kau mau aja kalau digitukan Umar. Enak berumar aja. Senang dia diangkat, tak senang dia dicampakkan. Frontallah kau. Ada penghasut, Pak. Kau kan kuat. Tengok tuh, tentara mana yang tak tahu kalahkan. Kalau Umar satu aja, aku jamin bisa mengalahkan Umar. Sampai begitu. Wahai saudara, aku berperang karena Allah, bukan karena jabatanku sebagai panglima. Jawaban bijak Khalid bin Walid. Maka ketika dia tidak lagi menjadi panglima, bukan masalah baginya. Kalaupun dia tidak menjadi presiden lagi, bukan masalah baginya. Kalau dia tak menjadi gubernur lagi, tak menjadi bupati lagi, tak menjadi camat lagi, tak menjadi lurah lagi, tak menjadi RW lagi, tak menjadi RT lagi, tak menjadi ketua masjid lagi, bukan masalah buatnya. Karena ketika menjadi presiden, dia presiden karena Allah. Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi RW, menjadi RT, menjadi pengurus masjid karena Allah, bukan karena jabatan atau sanjungan. Apalagi nak mencari-cari can dari jabatan. Itu hebatnya Khalid bin Walid. Tak mempan orang nak mengasuh ke surga. Itu kesabaran Khalid bin Walid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa sesuatu yang terjadi yang ditentukan Allah itu ada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mikir, tak mungkinlah Rasulullah yang Rasul, yang orang yang tak berdosa, tak dikabulkan. Dan kita kenal bahwa Rasulullah itu makbul doanya. Tapi satu doa Rasulullah yang itu tak dikabulkan Allah. Jangan kau jadikan umatku berselisih pendapat, ya Allah. Muhammad, kalau yang itu aku tak sanggup kabulkan. Bukan tak sanggup, aku tak mau kabulkan. Karena Allah menginginkan di balik perbedaan pendapat kita nanti, di balik perselisihan pendapat nanti, apa yang akan kita ambil hikmahnya. Maka hikmahnya adalah kita berbesar hati, legowo kalau bahasa kitanya. Kita akan semakin untuk bijaksana. Perbedaan pendapat itu tidak menyebabkan kita berpecah, karena tak sedikit dari kerusakan di muka bumi ini, kehancuran, perperangan, pertengkaran di muka bumi sampai bunuh-membunuh hanya karena berdasarkan asal muasalnya adalah lisan kita berbeda pendapat. Sanggup kita membunuh saudara kita. Yang terakhir dari kisah yang
Saya sebutkan dari perbedaan pendapat yang ditakdirkan Allah, yang diinginkan Allah adalah kesabaran. Sabar dalam menerima semua keputusan. Kalaupun pendapat kita tak diterima oleh orang, kita sabar, ikhlas menerimanya. Ikhlas untuk tetap bergabung mendukungnya kalau selagi hal itu pada kemaslahatan. Berbeda kalau keputusan yang diambil untuk merusak dan jauh dari Allah, melanggar perintah Allah, jangan dituruti. Jadi ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini, ketika Ramadan kita lakukan dengan benar, baik dan sempurna, mudah kita akan tumbuh selesai Ramadan ini menjadi orang-orang yang ikhlas dan sabar. Karena selama Ramadan dari subuh, dari sahur terakhir imsak sampai kita nanti berbuka, banyak yang harus kita tahan dengan keikhlasan dan kesabaran. Mudah-mudahan sebulan kita ditempa oleh Ramadan. Ketika Ramadan usai, kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas dan sabar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la